Oke. Mari kita mulai. Terus belum rokok lah. Emang nggak apa-apa. Apa YouTubeku? Gue punya orang. Oke. Nah. Kayak Record kedua sama ya tempatnya ya? bajiknya juga sama. Ya pernah kenal ya? Jangan-jangan kita nggak ganti baju lagi. Iya ya. Mungkin kamera yang pertama posisinya beda. Ya ternyata Wangi loh. Ya, ternyata di bawah paha kita kecil kelihatannya. Jadi posisinya diganti di atas. Pada apa? Paha paus semua. Ya sejak kita nggak ngapa-ngapain emang kita semakin besar. Semakin puas. Apalah yang penting bahagia. Teman-temanmu banyak yang nonton Coldplay nggak? Banyak Kemarin sih. kamu nulis itu juga kan? Ya. Kemarin aku sempat nulis dan lumayan rame karena aku ngebahas apakah si Chris Martin ini gay atau enggak. Itu Buset. sih. Berdasarkan apa itu? Itu ya kan Coldplay konser kan isu yang lagi santernya itu kan Kalian kalau mau baca mendukung LGBT. di mana? Nah, kalau mau baca klik linknya di sini aja di bawah. Aku kebetulan konten kreator di kan udah dijelasin media episode kemarin. Oh iya, di alias Malang Network. barusan. Di Malang Network ya, nanti kalian kalau mau baca-baca tulisan aku di bawah sini aja. Ya ada nggak sih di bawah? Ada, nanti aku kasih. Gitu. Nggak bayar kok nanti. Nggak gratis. Jadi temen-temenku banyak sih yang apa sih namanya mau nonton Coldplay kan gitu. Terus sampai ada temanku satu orang yang dia tuh nanya, gimana cara nge-award tiket konser? Belum pernah. Ya sama bun, saya juga nggak pernah, belum pernah gitu. Cuman ngomongin Coldplay ya, terlepas dia dengan kontroversinya dan lain sebagainya gitu ya, lebih ngebahas ke apa ya, ke masalah musikalitasnya lah, agak sih. Jadi atau konsernya aja kali kita bahasnya ya. Semuanya nggak apa-apa. Kalau aku pribadi konser Coldplay, aku suka sama Coldplay dari awal, walaupun aku sukanya itu pas aku kuliah lah gitu kan. Aku suka, tapi nggak tahu ya, aku nggak seantusias untuk nonton. Iya. Ya mungkin satu karena emang budgetnya nggak ada, dan satu lagi tuh aku tuh masih belum percaya sama konser-konser promotor yang di Indonesia. Apa ya, karena buat aku ya konser Coldplay yang di luar negeri itu standarnya tuh tinggi gitu kan, kayak yang ya Dan itu keren. menjadi salah satu syarat kan dari mereka juga. Kok keren banget ini dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus dengan bakal di Jakarta konser, ya aku seneng, tapi di satu sisi lain aku kayak duh, ntar kalau aku nonton memenuhi ekspektasi aku nggak ya, karena yang BTS, yang Blackpink kemarin aja kan aku lihat di TikTok banyak banget yang bermasalah kan, dari kursinya nggak ada, rebutan apa segala macem kayak gitu. Terus aku mikir bahwa aku kayak merasa bahwa ya udahlah, someday gue bakal nonton konser Coldplay tapi dengan performa mereka yang terbaik, atau istilahnya di tempat atau di negara yang memang sudah biasa buat menggelar konser Coldplay, kayak mungkin kalau di ASEAN tuh Bangkok ya. Bangkok yang tuh beberapa kali, Bangkok. yang terdekat Singapura lah. Bangkok tuh udah beberapa kali setahu aku. Terus katanya teman aku tuh pernah bilang yang sempat nonton konser Coldplay yang kemarin. Coldplay itu konser Coldplay yang paling keren ya dari segi apa, lighting segala macamnya itu adalah ketika mereka konser di Tokyo. Gitu. Katanya gitu. Makanya temenku bilang dari lo nontonnya yang di Tokyo aja gitu. Ya, mungkin itu berdasarkan pengalaman dia pribadi. Ya. Tapi sejauh ini sih kalau aku lihat ya, dari semua konsernya mereka, yang paling gokil sih di Sao Paulo itu. Di Brazil di ya? Brazil, itu gila. Dan di video klip itu juga dijadiin filmnya mereka kan. Iya, tapi yang emang judulnya Head Full of Dreams. Ya, itu memang si Coldplay itu kalau nggak salah ya, aku lupa di TikToknya dia, di TikToknya mereka atau di Instagramnya, bahwa mereka itu
memang tanda kutip ya secara tersirat bilang bahwa titik baliknya kita tuh ya di Brazil, bahkan mereka tuh kayak apa sih fansnya mereka atau bener berarti ya kemarin aku bilang. Iya, fansnya mereka yang di Brazil tuh, penonton mereka di Brazil tuh kayak punya tempat tersendiri lah buat hati mereka. Aku setuju sih karena aku memang tidak begitu mengikuti Coldplay, tapi aku tahu mereka dari zaman-zaman SMP ya. Karena mereka kan baru tergabung di tahun 97 kan. Sekitar 97-an. Nah, mereka gedenya itu memang nggak lama sih kalau kata aku. Ya sejak mereka konser dengan segala pernak-perniknya ya, dari gelang yang ada lampunya itu yang bisa nyala satu saja, terus lighting mereka yang gokil. Itu sih yang menjadi daya tarik. Nah, makanya sekarang itu yang lebih banyak menurutku fans Coldplay yang karbitan. FOMO ya. Jadi ya mereka seperti kata Ariel aja ngomong. Oh iya. Ya, dia Ariel mau lihat Coldplay karena pingin lihat entertainingnya mereka. Iya. Bagaimana mereka set panggungnya. Show directornya sih permainan yang keren itu. Permainan panggungnya itu. Kalau lagu mah, ya mereka masih bawain lagu Yellow. Masih membawakan lagu-lagu mereka yang lama gitu loh. Yang kita SMP aja udah tahu lagu itu, cuman memang permainan panggungnya gila. Aku sendiri ya, kalau aku lihat cuman pengen ngerasain vibes-nya aja. Bagaimana singing together dengan 80.000 orang di GBK mungkin seru mungkin. Tapi kalau harus mengeluarkan uang 11 juta dan untuk promotor yang kita belum tahu ya bagaimana mereka menangani. PK itu beberapa kali pernah megang konser orang luar, cuman masalahnya tapi ini beda. Yes. Masalahnya Coldplay yang mereka oke lah, promotor ini pernah mendatangkan siapa aja dari seluruh negeri. Tapi ini Coldplay, di mana mereka punya standar sendiri. Standar lampunya harus gini, soundnya harus gini. Kalau sound mungkin mereka bisa. Masalah ini tetek bengeknya itu apa mereka bisa sewah yang di negara-negara lain ya. Ditambah lagi sekarang calo-calo Indonesia brengsek. Tiket 11 juta dijual 60 juta. Ada yang ngejual tuh di Twitter aku lihat 4 tiket Coldplay dijual 25 jutaan, minta 100 juta. Kan beli tanah aku mending. Kalau aku ya, aku mikir gini ya. Kenapa orang-orang itu ya pada kalau kehabisan tiket Coldplay, terus mereka rela membeli di calo dengan harga yang gila-gilaan, misalnya ya yang harganya 11 juta itu yang paling tinggi kan? 11 juta jadi 25 juta, jadi itu 30. Pulangnya Salim ke Salim. Ayo Salim. Enggak tahu dianterin pulang sama si Chris, ayo pulang. Itu ya. Kalau aku mending kayak ini, backpacker tampan. Si Coldplay yang nggak tampan itu. Aku nggak komen. Si Coldplay ini kan dia nggak cuma di Jakarta kan, dia tuh bermain juga di Singapura, di Kuala Lumpur, di Bangkok. Aku nggak tahu di Singapura juga nggak sih? Singapura kayaknya iya deh. Aku lupa. Yang jelas tuh Kuala Lumpur sama Bangkok dan Australia. Maksud aku ya, daripada gue 30 juta di Indonesia tiket calo gitu kan, ya kalau terpercaya. Kalau enggak, mendingan aku beli tiket di Kuala Lumpur atau di Bangkok yang katanya harganya lebih murah. Itu termasuk sama pesawat, sama hotel, sama jalan-jalan. Dan kalau misalnya emang nontonnya di Bangkok, itu tuh udah yang apa sih istilahnya, udah promotornya udah sering ngajain konsernya Coldplay, bukan yang pertama kali. 60 juta nonton Coldplay, kalau di Bangkok bawa 60 juta, dilus Ladyboy sekalian. Iya kan, nonton sampai dielus. Iya, coba ya kita hitung ya. Misalnya nih 60 juta ya, 60 juta. 8 juta lah. Oke. Apa tanggung susah ngitungnya? Ya, 10 juta. Beda kan? sejuta. 10 juta, artinya kan masih aja pertengkaran rumah tangga ini, soal kecil ini. Masih aja 50 juta ya. 50 juta ini ya, tiket ke Bangkok itu ya, katakanlah 2 juta sekali jalan, 4 juta. Mantan orang Traveloka ini. 4 juta ya PP. 4 juta, 5 juta tak anggap bisnis atau ekonomi?
Ini yang Eko biasanya. Oh. Tapi kan cuma ke Bangkok doang mah santai lah. Nah, terus 5 juta lah dengan tentak bengek dan lain sebagainya. Masih ada 15 juta. Berarti 15 juta sama tiket. Iya. Berarti jadi 60 tinggal 45. 45 juta Oh ya, kan. 45 juta itu Hotel yang enak sekalian. Hotel yang enak sekalian bisa Bintang 5, dapat. bintang Itu 5 lah. paling iya bintang 5. Konser Paling berapa? 2 hari ya? sehari. Anggaplah 2 hari kan nggak Oke, mungkin abis iya. konser langsung pulang. Maksudnya Kira anggaplah ke Tebet. ngajakin debut mulu kan. Terus Anggaplah hotel konsernya, bintang 5 ya, 2 anggaplah hari. konsernya sehari. Nah, 2 harinya ini kita persiapan sebelum dan persiapan sesudah konser. 3 hari lah, 3 Biasanya hari 2 hotel malam. mahal tuh. Iya. Anggaplah 2 juta per 3 malam. hari 2 malam ya. Anggaplah 2 juta lah per ya, malam. 2 juta. Berarti ini 4 juta lagi nih kan. 4 6 juta. 4 juta sama kan 3 hari 2 malam. Oh iya deh. 4 juta. Jadi kan tadi 15 jadi 19 juta nih. Anggaplah 20 juta hotel sama flight 30 sama juta ya? tiket. Masih ada 50 Pulang 40 juta lagi. tinggal 40. Umroh kalian. Iya, bisa umroh. kan? Bisa nambah Nonton lagi. Coldplay pulangnya umroh. Iya. Kurang apa? Iya. Sudah mah kita seneng vibe-nya. Pulang jadi orang soleh. Iya. Masya Allah ya Rabbi ya Rasul. Ya kan? Iya, kalau aku ya, kalau misalnya emang aku pengen banget nonton Coldplay dan misalnya aku punya budget yang gak terbatas, terus kehabisan ya, aku daripada rebutan atau beli sama calo, aku mendingan pergi ke nonton ke negara sebelah, sekalian jalan-jalan, ya kan? Iya. Sekalian jalan-jalan, sekalian lihat Lady Boy ya, Bangkok. Ya enggak, ya kan enggak, Lady Boy. Ya katanya kan di sana nggak bisa dibedain. Iya Aku penasaran, memang nggak bisa dibedain itu kayak apa? Masa iya? Ya intinya itulah, kalau aku pribadi sih, soalnya dari TikTok tuh banyak banget lah yang mulai up Orang kasus-kasus Indonesia tuh brengsek sih, nggak bisa dikasih yang lagi hype dikit ya, langsung semua kayak ini lah, war tiket, nggak semua yang war tiket itu beli loh, cuma mau status doang. Iya. Ada tuh temanku yang protes kayak gitu, aku juga bikin status kayak gitu. Kalau nggak beli nggak usah sok-sokan login, kasihan yang memang bener-bener mau beli. Masa ada antrian 150.000 antrian di belakang Anda, gila. Di depan kali. Di belakang. Oh, di belakang. Tahu kalau belakang Di ya? depan. Sandiaga Uno aja suruh antri. Antri. Ya iyalah. Biasanya ya, nggak semua sih, biasanya ya. Ketika kita promotor atau misalnya orang yang ngejualin tiket ya, bekerja sama sama pihak ketiga dan lain sebagainya, biasanya kita selalu menyediakan tanda kutip ya kayak yang jatah gitu. Oh iya. Jadi kayak misalnya gini, BCA menyediakan 200.000 tiket. Nah, mereka beberapa anggaplah 20-50-nya nanti untuk orang BCA sendiri. Yes, gitu. Jadi maksud aku tuh banyak, bukan banyak sih. Berarti Traveloka gitu juga? Nggak tahu ya. Aku nggak tahu karena belum pernah ini. Cuman yang jelas kalau selama aku kerja di Traveloka, terus kita ngejualin tiket-tiket konsernya Ayu, Shawn Mendes, segala macam. Ayu Ting Ting? Ayu. Ayu siapa? Bukan, Ayu itu, Ayu Opa. Ayu Opa lagi. Ini Ayu penyanyi Ayu Korea, dia nggak update masalahnya. Oh, Korea Ayu namanya. Iya, Ayu. Nani ada Nani. Namanya itu bukan nama aslinya itu, aku nggak tahu siapa, cuma dia dikenal dengan Ayu. Korea namanya Ayu. I sama U. Ayu. Orang Pegadaian kayaknya. Kayak nyambung sama orang yang nggak suka Korea. Intinya apa sih namanya? Ya mungkin aku nggak tahu ya, apakah ada slot juga buat petinggi-petingginya, buat direksi dan lain sebagainya, aku nggak tahu. Cuman yang jelas bisa aja, itu tidak menutup kemungkinan. Iya. Tapi balik lagi ke Coldplay ya. Ya itu tadi, daya tariknya itu ada di vibe-nya. Ya. Kalau aku sendiri lagu itu ya udah, mereka dari itu lagu lama-lama yang dibawain. Hampir nggak ada lagu baru kan. Nggak tahu sih, mungkin ada yang bakal dibawain lagu baru. Cuman kebanyakan yang orang yang vibe-nya itu gila banget di konsernya itu lagu-lagu lama kayak Viva La Vida, terus Yellow, terus Paradise Fix You. Ya gitu, itu lagu-lagu lama. The Scientist Scientist ya. The Scientist. Iya, tapi
mungkin mirip kali ya sama Linkin Park ya. Dulu tuh aku suka banget sama Linkin Park. Dan selain Coldplay, aku tuh punya mimpi ya. Aku nggak suka crowded ya, nggak suka keramaian. Tapi aku tuh kalau misalnya memang nonton konser ya, hanya ada 2 band yang aku bakal kayak fighting lah buat nonton. Itu yang pertama tuh Coldplay sama Linkin Park. Kan kalau Linkin Park kan Chester udah nggak ada, jadi kayak nggak apa-apa, panggil aja. Iya lah, seru banget. Kan ada itu di Cina Oh iya, yang pakai hologram. halo ya, pakai hologram. Keren tuh. Nah, aku tuh suka sama Linkin Park itu karena pas di awal-awal album Meteor tuh kayak yang cadas banget lah gitu kan. Ya memang. Screamnya kan awalnya screamingnya si Chester, terus musiknya yang upbeat dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi ketika aku mulai merasakan perubahan ketika album sudah yang industri Minutes to Midnight gitu kan. Tuh kayak yang kok makin slow, screamnya Chester udah mulai berkurang banget, terus lebih kayak yang ya makin slow lah gitu itu yang kan. menyebabkan beberapa pada fase itu perubahan apa ya, bisa dibilang genre ya mungkin ya, yang akhirnya lebih ngepop itu menyebabkan banyak fans mereka itu menyayangkan pada akhirnya. Ya itu wajar sih, banyak juga kebanyakan di sini band yang dari indie ke industri akan seperti itu karena kebutuhannya beda. Ya, nggak bisa menyalahkan juga.